Video ini juga akan membahas komentar dari beberapa pemirsa seputar tentang pribadi dan keberadaan Yesus, supaya Anda memahami dengan jelas keberadaan Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia, satu pribadi pada dua keberadaan yang berbeda. Di sini saya menampilkan dua komentar netizen yang menunjukkan bahwa mereka belum memahami tentang pribadi dan keberadaan Yesus, kapan Yesus sebagai Allah dan kapan sebagai manusia, sehingga pada saat Yesus sebagai manusia masih dianggap sebagai Allah. Dari akun @hypno15110 pernah memberi komentar sebagai berikut. Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Coba admin jelaskan ayat ini. Pertanyaan saya di ayat ini, Tuhan Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Komentar berikutnya berasal dari akun @joniromanojon2698. Dia berkata, Yesus tidak pernah bukan Allah, bagaimana dia bisa mengampuni orang yang berdosa, bagaimana dia membangkitkan Yunus dari kematian, bagaimana dia merubah air menjadi anggur? Kedua komentar dari akun bernama @hypno15110 dan @joniromanojon2698 yang saya ambil sudah cukup untuk mewakili semua komentar netizen yang tidak paham tentang keberadaan Yesus, kapan Yesus sebagai Allah dan kapan Yesus sebagai manusia. Dahulu sewaktu saya hanya sebagai pendengar khotbah-khotbah di gereja maupun di YouTube, dari guru sewaktu belajar di sekolah, semuanya berpendapat bahwa sebagai anak Allah Yesus juga adalah Allah, dengan alasan, Yesus disebut anak Allah karena ia berasal dari Allah, dan Yesus dapat melakukan banyak mujizat, seperti mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dapat mengampuni dosa manusia dan lain-lain karena ia adalah Allah. Tetapi dalam mengambil sebuah kesimpulan tidak sesederhana itu, sebab di ayat lain dikatakan, Allah itu roh, yang disebut Allah adalah Bapa. Sedangkan ketika itu Yesus disebut anak Allah dan Yesus disebut datang sebagai manusia, dan Yesus bukan berwujud roh. Tuhan dan Allah itu adalah roh. Silahkan baca Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17. Apakah Yesus yang berwujud manusia adalah roh? Tentu tidak. Oleh karena itu, saat Yesus sebagai manusia tentu ia bukan sebagai Allah. Selain itu Yesus juga dilahirkan dari seorang perawan, bertumbuh dari bayi hingga dewasa, makan dan minum, menderita penghakiman manusia, dan mengalami kematian di kayu salib. Apakah Allah dilahirkan dari seorang wanita, bertumbuh, berwujud daging, makan dan minum, tunduk kepada aturan manusia sehingga ia menderita dan mati di kayu salib? Tentu tidak. Yesus mengalami demikian karena ia sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia adalah sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. 1 Yohanes 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Ada banyak yang bingung tentang keberadaan Yesus, yaitu Yesus disebut manusia tetapi berkuasa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, mengampuni orang berdosa, dan lain sebagainya. Bahkan ia disebut sebagai pribadi yang awal dan yang akhir, pribadi yang menjadikan segala sesuatu, pribadi yang ada di atas segala sesuatu, yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Di sisi lain Yesus mati dan dikubur lalu bangkit,
Tetapi kebangkitannya disebut dibangkitkan oleh Allah. Jika Yesus adalah Allah, mengapa ia membutuhkan Allah untuk membangkitkan dirinya? Mayoritas umat Kristen, para pendeta dan pastor, banyak yang tidak bisa memahami perkataan Yesus tentang dirinya dan keterangan dari para rasul, yang mana di Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia adalah sebagai manusia atau seorang hamba. Tetapi banyak pendeta dan pastor mengatakan bahwa sebagai manusia Yesus juga sebagai Allah, yaitu Allah Anak. Untuk memahami kedua keberadaan tersebut, saya akan memberikan sebuah gambaran atau ilustrasi tentang satu orang manusia memiliki dua keberadaan yang berbeda, seperti berikut ini. Perumpamaan tentang seseorang yang bermaksud mencuri uang orang lain dengan berubah wujud menjadi babi ngepet. Di video saya sebelumnya saya pernah mencontohkan seorang manusia melakukan pesugihan babi ngepet. Dalam perumpamaan saya itu, asal-usul babi ngepet adalah seorang manusia bernama A, yang berubah wujud menjadi seekor babi yang saya misalkan sebagai B. Dalam keadaannya sebagai babi, B melakukan pencurian uang. Jika asal-usul babi ngepet B adalah manusia bernama A, bukankah manusia A dan babi B sebenarnya adalah pribadi yang sama? Tetapi tentang keberadaannya, apakah manusia sama dengan babi? Apakah Anda sepakat dengan saya bahwa babi B mencuri uang adalah atas keinginannya ketika sebagai manusia yang bernama A, bukan atas keinginannya ketika sebagai babi B? Kalau Anda mengerti maksud perumpamaan tentang babi ngepet tadi, Anda juga akan berkata bahwa babi B sebenarnya adalah pribadi yang sama dengan manusia bernama A, tetapi berbeda keberadaan. Dan perlu Anda sadari bahwa babi B melakukan pencurian uang bukan atas keinginannya sebagai babi, tetapi atas kehendaknya sewaktu sebagai manusia bernama A. Yesus dan Bapa juga mirip dengan perumpamaan saya tersebut. Sebagai Allah, Yesus disebut Bapa yang dikenal dengan nama YHWH dan berwujud roh, dan untuk melakukan kehendaknya ia datang sebagai manusia dengan nama Yesus sehingga ia disebut anak Allah. Bapa dan Yesus adalah pribadi yang sama tetapi dalam keberadaan yang berbeda. Sebagai Allah, Yesus adalah Bapa dan sebagai manusia Yesus disebut anak Allah. Dalam perumpamaan saya tentang babi ngepet juga demikian, orang yang bernama A adalah pribadi yang sama dengan babi B, tetapi keberadaannya berbeda. A adalah seorang manusia sedangkan B adalah seekor babi. Dan apa yang dilakukan Yesus adalah atas kehendaknya sewaktu ia sebagai Allah atau Bapa, bukan kehendaknya ketika sebagai anak Allah atau manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia Yesus dapat melakukan mujizat, tetapi Yesus berkata bahwa ia tidak melakukannya dari dirinya sendiri tetapi Bapa, sebab pada saat itu ia sebagai manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 36. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 7 ayat 16. Di video saya sebelumnya saya pernah menggambarkan bahwa di dalam pribadi manusia selalu ada bagian pemberi perintah atau kuasa dan ada bagian yang menjalankan perintah. Di sini saya menggambarkan bagian manusia sebagai individu dan manusia sebagai seorang pejabat. Sebagai manusia dalam level individu, maka yang menjadi sumber kehendak adalah jiwanya dan tubuh jasmani sebagai pelaksana. Ketika seseorang itu menjadi seorang pejabat, maka ia menjadi hamba dari jabatannya, karena ia bekerja atas perintah jabatannya, sebab dialah yang menjadi pelaksana tugas dari jabatannya. Dia dan jabatannya terhitung satu pribadi sebagai pejabat, bukan pribadi sebagai individu.
Para dukun, tukang sihir, dan lain sebagainya bisa melakukan hal yang di luar nalar adalah karena ada bantuan roh lain yang berdiam di dalam dirinya, bukan kemampuannya sendiri sebagai manusia. Kalau saya gambarkan perbedaan antara manusia biasa dengan seorang dukun atau tukang sihir yang memiliki kuasa, adalah seperti berikut. Sebagai manusia biasa maka ia hanya memiliki jiwa dan nyawa yang berdiam di dalam dirinya. Tetapi ketika manusia itu sebagai dukun atau tukang sihir, pada mereka ada roh setan atau iblis yang berdiam di dalam diri mereka, sehingga mereka memiliki kuasa dan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia biasa. Dia dan roh setan itu terhitung sebagai satu pribadi sebagai seorang dukun atau tukang sihir, bukan sebagai manusia biasa. Dan ketika Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Allah adalah karena roh YHWH ada padanya, dan roh inilah yang bekerja ketika Yesus melakukan segala sesuatu. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia tetapi melakukan mujizat atau hal-hal yang mustahil bagi manusia, juga karena ada roh Tuhan berdiam dalam dirinya, bukan atas kuasa dirinya sebagai manusia. Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku." Lukas 4 ayat 18. Di Yohanes 14 ayat 10 Yesus berkata, "Tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Anda harus paham bahwa ada peristiwa roh YHWH hinggap kepada Yesus seperti burung merpati ketika ia selesai dibaptis di sungai Yordan, dan ada peristiwa roh YHWH keluar dari tubuh Yesus ketika ia disalibkan, yaitu ketika Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani," karena ketika ia datang sebagai manusia, ada yang ditanggalkan dari dirinya. Demikian juga yang terjadi pada Yesus sebagai manusia yang sama seperti kita dan Yesus yang memiliki kuasa melakukan mujizat. Ketika Yesus sebagai manusia tidak jauh berbeda dengan manusia pada umumnya, yang membedakan adalah asal-usulnya yaitu Roh Kudus. Ketika Yesus yang lahir sebagai manusia biasa yang sama seperti kita, ia dapat melakukan mujizat adalah karena Roh Allah berdiam di dalam dirinya, bukan karena kuasa dirinya sebagai manusia. Kesatuan antara Roh Allah dengan Yesus sebagai manusia sehingga ia bisa melakukan mujizat dan lain sebagainya, kita menyebutnya sebagai manusia ilahi. Sehingga apa yang dilakukan Yesus ketika sebagai manusia dapat menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata yang buta, membangkitkan orang mati, mengubah air menjadi anggur, bukan karena kuasanya sebagai manusia, tetapi karena kuasa Roh Allah yang berdiam di dalam dirinya. Roh YHWH sebagai jiwa atau sumber pikiran atau kehendak Allah yang ada di dalam Yesus, tidak serta-merta ikut dikandung di dalam rahim Maria, sehingga Yesus disebut firman Allah bukan dari sejak di dalam kandungan atau sejak dilahirkan, tetapi sejak Roh Allah turun kepadanya setelah selesai dibaptis. Di Filipi 2 ayat 5-8 pun sudah dikatakan bahwa Yesus adalah Allah yang mengosongkan dirinya atau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, yang mana roh YHWH tidak ikut serta dikandung di dalam rahim Maria selain hanya Roh Kudus yang menjelma menjadi daging. Contoh yang lain tentang pribadi dan keberadaan, seperti pada video berikut ini. Ini mau jalan, bentar lagi nyampe. Ya. Woi, bawa mobil yang bener dong. Selamat siang Ibu. Ibu telah melanggar peraturan lalu lintas. Iya, saya tahu. Saya nggak lihat lampu, tapi saya buru-buru mau arisan. Suami saya itu polisi loh. Boleh saya lihat SIM dan STNK-nya Ibu? Bentar ya. Mana sih tadi Mas dompet? Selamat siang Ibu, bisa tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ya, bentar. Apa? Ibu bisa turun sebentar dari kendaraan. Wah, Mama lagi buru-buru. Soalnya mau arisan. Ibu telah melanggar peraturan lalu lintas. Ih, Bapak apaan sih, Pak? Ibu bisa menghadirinya ke persidangan atau bisa membayar dendanya. Apakah polisi itu melakukan tilang kepada wanita pengendara mobil itu sebagai suaminya? Tentu tidak,
Sebagai polisi ia adalah alat negara untuk menegakkan hukum, ia tidak di bawah kendali keluarganya atau istrinya. Dalam perumpamaan ini, pribadi yang sama memiliki dua keberadaan yang berbeda, yaitu sebagai suami dari supir wanita dan sebagai polisi. Ketika ia bertugas sebagai polisi, maka statusnya tidak boleh dicampur adukan dengan statusnya sebagai seorang suami atau status yang lain. Sedangkan tentang urusan keluarganya, polisi sebagai lembaga negara tidak berhak dalam urusan privasi keluarga. Demikian juga dengan keberadaan Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah, supaya jangan dicampur adukan. Sebagai manusia Yesus sama seperti kita berwujud daging yang bernyawa dan dilahirkan dari seorang wanita, dan sebagai Allah Yesus tentu dalam wujud roh, yaitu ketika ia datang ke dunia sebagai Roh Kudus. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta dan lain sebagainya, ia selalu berkata bahwa apa yang dilakukannya bukan dari dirinya sendiri tetapi oleh Bapa yang mengutusnya. Ketika Yesus mati, ia juga disebut dibangkitkan oleh Allah, bukan oleh dirinya sendiri. Yesus yang dilahirkan Maria hanyalah daging yang memiliki nyawa manusia, tidak ikut serta dengan jiwa Allah yang kita sebut firman Allah, sebab di Injil Yohanes dikatakan bahwa daging dilahirkan oleh daging dan roh dilahirkan dari roh. Apa yang saya simpulkan dan beritakan di sini adalah berdasarkan keterangan yang ada di Alkitab, bukan hasil imajinasi tanpa dasar. Oleh karena itu kita harus dapat membedakan atau memisahkan kapan Yesus disebut sebagai Allah dan kapan Yesus disebut sebagai manusia, tidak boleh dicampur aduk seperti gado-gado. Nah, disinilah kita harus memahami dengan cermat dan benar siapa Yesus, kapan ia disebut sebagai Allah dan kapan ia disebut sebagai manusia, dan apakah dalam keadaannya sebagai manusia Yesus dapat disebut sebagai Allah. Ada banyak contoh tentang pribadi dan keberadaan, dan melalui contoh ini Anda dapat membedakan kapan Yesus disebut sebagai Allah dan kapan Yesus sebagai manusia, pribadi yang sama berada pada keberadaan yang berbeda. Bagaimana tentang Yesus yang membangkitkan orang mati? Alkitab mengabarkan bahwa Yesus dapat membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, tetapi ketika Yesus mati yang membangkitkannya adalah Allah bukan dirinya sendiri. Mengapa? Tetapi di sisi lain Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, ia berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jawabnya adalah karena hal membangkitkan yang mati adalah otoritas Allah, bukan otoritas sebagai manusia, sedangkan ketika itu ia datang sebagai manusia ia hanya melakukan kehendak Allah, bukan kehendaknya sebagai manusia. Untuk memahami ini secara lebih mudah, maka Anda harus dapat membedakan antara pribadi dan keberadaan. Untuk itu silahkan simak contoh perumpamaan tentang babi ngepet dan seorang polisi, pribadi yang sama dengan dua keberadaan yang berbeda di video ini. Dan dalam keadaannya sebagai manusia Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku." Lukas 4 ayat 18. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 35-36. Dan tentang kematian Yesus sebagai manusia ia disebut dibangkitkan oleh Allah, sebab hal kebangkitan adalah otoritas Allah, bukan otoritas manusia. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Kisah Para Rasul 10 ayat 40.
Sedangkan di ayat lain dikatakan bahwa Yesus berkuasa atas nyawanya sendiri dan ia adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali, inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kebangkitan yang bagaimana yang dimaksud Yesus di Yohanes 11 ayat 25? Yohanes 6 ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yesus berkata demikian adalah karena saat itu ia sebagai manusia dan pekerjaan itu akan dilakukannya setelah ia kembali sebagai Allah. Manusia tidak memiliki kuasa untuk membangkitkan manusia, tetapi oleh karena kuasa Allah, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang mati dan lain-lain, sedangkan pada saat itu Yesus sebagai manusia, oleh karena itu Yesus selalu berkata bahwa yang melakukannya bukan atas dirinya sendiri tetapi Bapa yang mengutusnya. Silahkan ingat kembali perumpamaan tentang babi ngepet, bahwa babi B mencuri uang bukan atas kuasanya sebagai babi, tetapi atas kuasanya sebagai manusia bernama A. Hal membangkitkan manusia dan melakukan mujizat bukan berasal dari diri manusia itu sendiri, tetapi oleh kuasa Allah atau roh yang lain yang ada di dalam dirinya. Dan tidak masuk akal Yesus yang mati sebagai manusia dibangkitkan dirinya sebagai manusia yang sudah mati, tentu atas kuasa roh Allah yang ada di dalam dirinya. Dan ketika Yesus mati maka ia kembali ke dalam wujud dan keberadaannya semula sebagai Allah. Oleh karena itu, Anda harus bisa membedakan saat bagaimana Yesus sebagai manusia dan saat bagaimana Yesus sebagai Allah. Dari sejak awal sudah saya jelaskan bahwa Allah itu adalah keberadaan atau kedudukan atau hakikat dari Tuhan, bukan pribadi, sebab pribadinya adalah YHWH yang kemudian datang sebagai manusia dengan nama Yesus. Pribadi yang sama bisa memiliki dua atau lebih keberadaan atau wujud yang berbeda. Ketika Yesus sebagai Roh Kudus maka ia adalah Allah yaitu Bapa, sebab Allah itu roh, bukan daging atau manusia. Kalau kita tidak dapat membedakan antara pribadi dan keberadaan, maka kita akan sulit memahami kapan Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia. Di video sebelumnya kedudukan Yesus sudah saya gambarkan seperti di bawah ini. Sebagai Allah Yesus sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan, ia adalah pribadi yang awal dan yang akhir, permulaan atau sumber segala yang ada, yang menjadikan segala sesuatu. Yesus adalah Tuhan YHWH, Allah Israel, Tuhan yang esa. Oleh karena itu, tidak ada Allah selain Yesus. Sebagai manusia Yesus berawal sejak dikandung di dalam rahim Maria, kemudian lahir, bertumbuh dari bayi hingga dewasa dan berakhir dengan kematian dan dikubur. Ketika Yesus sebagai anak Allah maka ia bukan Allah, tetapi ia sebagai seorang hamba, manusia yang sama seperti kita. Karena ia telah mengosongkan dirinya sendiri dari keberadaannya sebagai Allah menjadi seorang hamba. Silahkan baca Filipi 2 ayat 5-8. Yesus bangkit menurut roh, bukan menurut daging, tetapi tidak ada jasad yang tertinggal di dalam kubur, yang artinya ia kembali ke wujud semula yaitu Roh Kudus, keberadaannya sebagai Allah. Dan sebelum Yesus naik ke sorga ia dengan jelas berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, yang artinya ia telah kembali ke dalam kemuliaannya sebagai Allah. Ketika Yesus disebut sebagai yang awal dan yang akhir, memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan,
pribadi yang ada di atas segala sesuatu, dan pribadi yang menjadikan segala sesuatu, tentu bukan pada saat Yesus sebagai manusia, tetapi sebagai Allah. Jadi jelas bahwa ketika Yesus sebagai manusia maka ia bukan sebagai Allah. Jika ada yang mengatakan Yesus dalam keadaan sebagai manusia juga sebagai Allah adalah pemahaman yang keliru.